Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Glosarium ID, kembali lagi bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pemirsa, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang satu ini dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab di sekitar Mekah. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib semakin bersinar ketika saat berburu ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Mekah, penduduk Mekah semakin mengaguminya. Hingga ia disebut sebagai Soyad al-Usud atau sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah demikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya. Sejak kecil, Hamzah sudah mengenal dekat sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Ia sangat paham dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, karena umurnya hanya terpaut 2 tahun. Maka sejak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyeru pada Islam di usianya 40 tahun, dan mendapat kecaman dan ancaman Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu membela dengan sepenuh hati. Andai saja tidak dicegah oleh Abu Thalib, kakaknya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy sudah menghunuskan pedang, menyerang siapa saja yang menyakiti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada yang berani mengganggunya. Padahal Hamzah sendiri belum memeluk Islam. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah, para kaum mukmin yang berasal dari budak, dan kaum miskin Mekah. Hamzah tak bisa membela kaum lemah pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang keponakan sendiri yang disakiti. Hingga suatu hari ketika Abu Jahal tak kuasa menahan diri, hingga ia mencaci dan menyakiti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berburu, begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwa, tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya sekarang menjadi seorang pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang pemburu singa, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sejak saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi keponakannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam suka maupun duka. Ia menjadi perisai di tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian dan ketangkasan yang menakutkan Quraisy membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluk Islam. Pemirsa, di Madinah, Hamzah bersama kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraisy. Pada tahun kedua Hijriah,
Kaum muslimin bermaksud mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraisy. Kabar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah. Saat itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Pemirsa, tahukah Anda, Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Sekitar 300 pasukan muslimin melawan hampir 1000 personil pasukan Quraisy. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang begitu membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Hindu, Utbah bin Rabi'ah, dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar secara gemilang. Hamzah pun menjadi pahlawan perang Badar. Ia tak lagi disebut sang pemburu singa. Kini, ia dijuluki singa Allah dan Rasulnya karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasulnya. Perang Badar menorehkan kepedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam begitu terasa di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. Dendam kaum Quraisy baru terlaksana 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Mereka kemudian bergerak ke Uhud, Madinah. Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Perang pun berlangsung sengit. Hamzah diserang banyak musuh. Akan tetapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 Quraisy mati di tangannya. Kemenangan sebenarnya sudah di ambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur hatta rampasan perang, tentu kaum muslimin memenangi perang ini. Dalam kondisi inilah tanpa disadari Hamzah, ada seorang bernama Wahsy yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Wahsy hingga saat sang singa Allah tersebut lengah. Tombak Wahsy melesat dan menancap perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman Nabi tercinta ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy. Tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya. Hingga hanya beberapa langkah saja, Hamzah kemudian tumbang, menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas Bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun dengan dendam yang menyala-nyala. Dikoyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun menelan jantung Hamzah, mungkin ceritanya akan berbeda, karena sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah terhenti
di depan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Air matanya menetes di kedua pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Rasulullah mendekati jasad Hamzah lalu berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah pamannya dan syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan. Sementara jasad Hamzah tetap terbaring di sana. Saat jenazah itu diangkat, jenazah Hamzah tetap di tempat, sehingga jika dihitung, Rasulullah dan para sahabat telah menyolatkan Hamzah bin Abdul Muthalib sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah pada sang paman. Pemirsa, setelah pembebasan kota Mekah, 5 tahun kemudian Wasi, sang pembunuh Hamzah, memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Wasi sang pembunuh generasi terbaik dan generasi terburuk. Kisahnya akan kita bahas dalam kisah yang berbeda. Inilah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman Rasulullah tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar singa Allah dan Rasulnya, bahkan mendapat gelar paling mulia, yaitu Syahidu Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid. Orang-orang yang mati syahid memiliki posisi yang sangat mulia, maka sungguh luar biasa jika pemimpinnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab. Saya Tiwi pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.